Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang merupakan suatu kesatuan fungsional. Komponen yang satu dengan komponen yang lain saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang disebut dengan nama ekosistem. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Komponen ekosistem ada dua. Yang pertama adalah lingkungan biotik dan yang kedua adalah lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah semua makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Lingkungan abiotik ialah semua komponen tak hidup, misalnya suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, tanah, dan garam-garam mineral. Di semester yang lalu kita sudah mempelajari tingkat organisasi kehidupan. Mulai dia dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Di sini ada contoh individu, di mana di sini ada satu ekor kijang. Berarti ini sudah dikatakan dengan nama individu. Kemudian di sini ada populasi. Pada tempat ini ada, kita lihat, beberapa kijang. Kemudian di komunitas, di sini ada beberapa kijang, kemudian ada beberapa pohon, ada beberapa rumput. Kemudian pada ekosistem, di sini sudah gabungan dari beberapa komunitas, baik dia kumpulan pohon, kemudian kumpulan kijang, kumpulan kelinci, bahkan di sini ada, kita lihat, faktor abiotiknya berupa air, dalam hal ini kolam. Selanjutnya populasi. Apa itu populasi? Populasi itu adalah organisme sejenis yang hidup di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Kemudian populasi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah angka kelahiran atau yang disebut dengan nama natalitas. Yang kedua, angka kematian atau mortalitas. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan. Kalau dia masuk ke daerah itu berarti dikatakan dengan imigrasi, sementara kalau dia keluar dari tempat tersebut dikatakan dia dengan nama emigrasi. Macam-macam interaksi. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Di sini ada yang disebut dengan nama kompetisi. Kompetisi adalah anggota populasinya bertambah, kemudian kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka terjadilah kompetisi atau persaingan untuk mendapatkan kebutuhan hidup tersebut. Berikutnya, yang kedua adalah kompetisi intraspesifik, yaitu kompetisi antar individu dalam populasi. Kemudian ada interaksi antar populasi. Sini misalnya terjadi predasi. Predasi asal katanya predator, pemangsa. Berarti satu spesies memakan spesies lain. Kalau misalnya dia pemakan disebut dengan predator, sedangkan kalau dia dimakan berarti namanya mangsa. Yang kedua, kompetisi interspesifik, yaitu dua atau lebih populasi pada suatu wilayah memiliki kebutuhan hidup yang sama, sementara kebutuhan terbatas. Berikutnya ada yang disebut lagi dengan nama simbiosis. Simbiosis biasa disebut dengan nama hidup bersama antara dua spesies yang berbeda. Simbiosis ini ada 3 macam. Yang pertama mutualisme, saling menguntungkan.
Yang kedua, komersialisme, satu spesies diuntungkan, spesies lain tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme, satu spesies diuntungkan, sementara spesies yang lain tidak dirugikan. Ini misalnya endoparasit, misalnya parasit yang hidup di dalam tubuh inang atau individu yang tumpanginya, sementara ektoparasit yaitu parasit yang hidup di permukaan atau menempel sementara pada tubuh inang. Ini ada contoh-contoh dari simbiosis tadi. Kalau satu ini gambar yang Ibu tunjuk sekarang adalah keuntungan dua arah. Ini antara hubungan spesies yang saling menguntungkan atau disebut dengan nama mutualisme. Di sini ada, kita lihat gazel Afrika, kemudian ada di sini burung pematuk. Jadi burung ini memperoleh keuntungan dengan memakan kutu yang ada pada gazel, sementara si gazel itu terlepas dari serangga yang mengisap darahnya, sehingga kedua-duanya mengalami, atau dengan kata lain dua-duanya saling beruntung. Itu yang disebut dengan nama mutualisme. Sementara kalau komersialisme, ini gambarnya ada di sini ikan Napoleon berenang dengan ikan remora, di mana si ikan Napoleon ini tidak merasa dirugikan, sementara yang untung di sini si remora. Dan yang ketiga adalah parasitisme. Di sini keuntungan itu hanya sepihak, berarti satu dirugikan. Di mana contohnya adalah caplak kijang yang parasit ini hidup mengisap darah si kijang, berarti si kijang ini merasa dirugikan karena dia kehilangan darahnya, sementara caplak ini akan untung karena dia mengisap darah si kijang. Sekarang kita lanjut dengan macam-macam interaksi. Yang pertama adalah interaksi antara biotik dan abiotik, berarti antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Misalnya terjadi pada tingkat individu sampai ke biosfer. Kemudian ada lagi interaksi paling kompleks atau yang disebut dengan nama biosfer. Ini fungsi atau tugas atau peranan yang khas suatu organisme dalam ekosistem. Berdasarkan peran khasnya, organisme dibedakan menjadi satu, yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri atau yang kita sebut dengan nama autotrof. Sementara konsumen adalah individu yang tidak bisa membuat makanan sendiri atau yang disebut dengan nama heterotrof. Bisa dia nanti bersifat herbivor atau pemakan rumput, bisa dia pemakan daging atau karnivor, atau bisa memakan dua-duanya yang disebut dengan nama omnivor. Sementara dekomposer adalah menguraikan zat organik kompleks menjadi zat yang sederhana. Detritivor merupakan memakan partikel organik atau detritus. Tipe-tipe ekosistem. Yang pertama, ekosistem air atau kita sebut juga dia dengan akuatik. Misalnya air tawar, air laut, laut dalam, pantai pasir, pantai batu, terumbu karang. Sementara ekosistem darat atau terestrial itu misalnya hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Tipe-tipe ekosistem berikutnya adalah ekosistem buatan. Satu, misalnya bendungan, itu sengaja dibuat untuk mengairi sawah misalnya. Makanya kalau sesuatu ekosistem itu dibuat buatan oleh manusia, maka dikatakan dia dengan ekosistem buatan. Salah satu tadi bendungan, hutan tanaman produksi, misalnya jati, pinus, kemudian perkebunan sawit, kemudian pemukiman,
Jadi pada kesempatan ini yang terakhir kita pelajari adalah tipe-tipe ekosistem, sudah Ibu terangkan tadi. Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan seterusnya. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.